Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang dengan nikmatnya kita bisa bertemu kembali di kajian rutin kita, kajian tafsir Al-Quranil Azim, di mana tentunya ini semata-mata karena nikmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita, dimudahkannya kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan atau perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang tentunya patut kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kemudahan yang Allah berikan untuk kita dapat melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang diantaranya adalah sebagaimana yang kita lakukan kesempatan subuh, kesempatan duha ini, hadir majelis ilmu Allah Azza wa Jal. Terlebih lagi menuntut ilmunya di dalam rumahnya Allah Azza wa Jal. Sebagaimana hal ini disebutkan Nabi SAW, yang kita perlu mengingatkan kembali kepada jamaah akan keutamaan perintah Allah dalam menuntut ilmu agamanya, yang semoga ini memotivasi kita untuk bersemangat menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal, wabil khusus menuntut yang juga dalam rangka memakmurkan rumah Allah Azza wa Jal, menuntutnya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni sebagaimana Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khayra aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuh, rawahu at-Tabrani wa sahhahu Albani. Di mana Nabi SAW bersabda memotivasi kita dalam rangka untuk bersemangat menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, wabil khusus juga dalam rangka memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menuntutnya di rumah Allah Azza wa Jalla. Di mana Nabi mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, pergi ke masjid, kata Nabi SAW, la yuridu illa an yata'allama khaira, yang tidak ada keinginannya, yang dia tidak menginginkan dari berangkatnya ke masjid, tidak ada niatan apapun dari tujuannya pergi ke masjid, illa ayyata'allama khaira, kecuali untuk belajar menuntut kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya adalah ilmu Allah Azza wa Jalla. Kecuali niatannya pergi ke masjid itu untuk apa?
untuk belajar ilmu Allah Azza wa Jalla, au yu'allimah, atau semata-mata niatnya untuk mengajarkan kebaikan atau ilmu Allah tersebut. Kecuali apa ganjarannya, kata Nabi? Apa ganjaran atau keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan dan sebutkan dalam hadis ini bagi orang yang dia berupaya mendatangi masjid, memakmurkan masjid rumah Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian dia tidak berniat dalam hal ini kecuali ingin belajar dan mengajarkan ilmu agama Allah Azza wa Jalla, maka Nabi mengatakan, maka kecuali baginya pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang sempurna hajinya. Subhanallah jamaah. Kenapa Rasulullah mengatakan dalam hadis ini keutamaannya itu seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang dijamin hajinya sempurna, kata Nabi? Ada apa dengan haji yang sempurna jamaah? Atau haji yang kita sering mendengar dalam istilahnya adalah haji mabrur. Ya, haji yang semua para haji itu menginginkan bahwa hajinya mendapatkan predikat haji yang mabrur. Ada apa dengan haji yang mabrur jamaah? Yang itu keutamaannya bisa diraih, kata Nabi, dengan kita belajar atau mengajarkan ilmu agama Allah Azza wa Jalla di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lakukan di rumahnya Allah Azza wa Jalla, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa keutamaannya Nabi menyebutkan seperti orang yang berhaji yang hajinya sempurna? Sebagaimana yang juga kita ketahui dari hadis Nabi yang lainnya, bukankah orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur, haji yang sempurna, tidak ada ganjaran atau balasan yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya kecuali apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, wa laysal hajjul mabrur ya illal jannah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur. Ya, tidak ada ganjaran wal hajjul mabrur, kata Nabi, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, rawahul Bukhari. Nabi mengatakan, dan tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur. Ya. Kecuali apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan apa? Haji yang mabrur tidak ada balasan atau ganjaran untuknya kecuali Nabi mengatakan, memastikan, illal jannah, kecuali surganya Allah Azza wa Jalla. Berarti orang yang menuntut ilmu agama Allah atau mengajarkan ilmu agama Allah di dalam masjid, dalam rangka memakmurkan masjid, maka tidak ada ganjarannya kecuali surganya Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita lakukan dalam kesempatan duha ini, Allah jadikan sebab Allah mudahkan kita untuk meraih surganya Allah Azza wa Jalla, yang merupakan cita-cita tertinggi seorang muslim ketika di dunia, mengharapkan balasan berupa surganya Allah kelak di akhirat, yang merupakan tanda kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang muslim. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita saat ini masuk ke dalam pembahasan tafsir surat Al-Qari'ah. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Baitur Rahim, azzani Allah wa iyyakum ajmain. Di mana surat Al-Qari'ah ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, atau disebut dengan surat apa? Surat Makkiyah. Di mana surat Al-Qari'ah ini juga surat yang terdiri dari 11 ayat. Dan para ulama
dalam hal ini menyebutkan bahwa tidak ada yang disebutkan oleh para mufassirun, oleh para ahlu tafsir, bahwa surat ini memiliki sebab nuzul, sebab turunnya. Jadi kita katakan ya bahwasanya tidak semua surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran itu memiliki apa? Sebab diturunkannya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh para ulama pula, bahwa juga termasuk surat Al-Qari'ah, surat yang tidak memiliki sebab yang khusus diturunkannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini ya, jadi harus kita pahami bahwasanya tidak semua surat atau ayat dalam Al-Quran dia memiliki sebab nuzul, sebab diturunkan Al-Quran atau ayat tersebut. Maka kita langsung saja masuk ke dalam ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya sebagai pelajaran buat nabi dan semua kita kaum muslimin, di mana Allah memulai pada ayat yang pertama dengan berfirman Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Secara bahasa, makna Al-Qari'ah itu adalah dari asal kata qara'a. Jadi Al-Qari'ah ini dia ada ismul fa'il. Dari asal kata qara'a atau qarra'a, ya, qara'a yaqra'u, yang maknanya memiliki makna yang banyak. Di antaranya adalah memukul, mengetuk, menggetarkan, mengguncangkan, mencemaskan, menakutkan. Ya. Itu di antara apa? Di antara makna Al-Qari'ah. Lalu kemudian menjadi istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, itu dimaknai oleh para mufassirun maknanya adalah hari kiamat. Lalu kenapa kemudian dinamakan dengan Al-Qari'ah? Ya, kenapa dia dinamakan dengan Al-Qari'ah? Ya. Dan ini juga sebagaimana Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa di antara nama atau penyebutan hari kiamat itu, atau min asma'i yaumil qiyamah, di antara nama-nama hari kiamat itu juga disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa, nama apa? Al-Qari'ah. Jadi ya, hari kiamat itu yaumul qiyamah ini, hari kiamat ini memiliki nama-nama yang banyak. Ya. Seperti misalnya Al-Ghashiyah, juga hari kiamat maknanya. Ya. Maka juga hari kiamat juga disebut atau di antara nama-namanya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ini penamaan yang syar'i. Ya. Itu namanya Al-Qari'ah. Kenapa dinamakan dengan Al-Qari'ah? Ya. Maka sebagaimana dari akar kata tersebut, akar kata Al-Qari'ah ini adalah qara'a, maka Al-Imam As-Sa'di mengatakan li'anna taqra'an nas wa tuz'ijuhum bi ahwaliha. Karena hari itu adalah hari yang membuat hati-hati manusia itu bergetar. Menggetarkan hati-hati manusia. Membuat hati manusia itu gelisah, cemas, ketakutan. Dengan apa? Bi ahwaliha. Ya, dengan kengerian-kengerian. Dengan huru-hara. Ya, kejadian-kejadian yang mengerikan pada saat itu, yang membuat semua hati manusia menjadi takut, cemas, bergetar dengan apa yang terjadi pada hari itu. Sehingga apa? Pada hari itu dinamakan dengan Al-Qari'ah. Jadi kalau kita ditanya kenapa hari kiamat dikatakan atau dinamakan oleh Allah dengan Al-Qari'ah, maka dari akar katanya yaitu qara'a, yang maknanya menggetarkan, yang maknanya mencemaskan, menggelisahkan, mengguncangkan hati-hati manusia ketika nantinya dia melihat kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari tersebut. Sehingga Allah mengatakan Al-Qari'ah. Ya, ini dari makna, ya, atau dari akar kata tersebut, sehingga Allah menamakan hari kiamat dengan Al-Qari'ah. Kemudian yang kedua, ya, pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala kembali
menanyakan tentang al-qari'ah. Mal qari'ah. Ma di sini adalah ma al-istifhamiyah. Ma kata tanya. Bertanya ya dalam rangka juga untuk menunjukkan betapa agungnya hari tersebut. Jadi hari itu bukan hanya hari yang ya sebagaimana nanti kebanyakan manusia begitu takut, cemas dan begitu mengerikan ketika berada pada hari itu. Tapi juga ini termasuk kata para ulama, kata Imam As-Sa'di ya, penyebutan al-qari'ah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini itu juga dalam rangka apa? Azzama amraha wa fakhama. Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menanyakan, yang menyebutkan al-qari'ah, menanyakan tentang al-qari'ah ini itu dalam rangka mengagungkan hari kiamat, bahwa hari itu adalah hari yang agung. Sekaligus juga apa? Hari yang mengerikan bagi orang-orang yang akan mendapatkannya. Ya, jamarati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya, mal qari'ah. Ya, apa itu al-qari'ah kata Allah. Ya, juga termasuk di antara bentuk pertanyaan Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan betapa hari ini bukan hari yang biasa. Dia hari yang besar, hari yang agung. Ya, hari yang akan menjadi sebuah kecemasan yang betul-betul menakutkan bagi sebagian orang saat itu. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengulangi pertanyaannya, wa ma adraka mal qari'ah. Pada ayat yang ketiga, Allah juga kembali bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat itu, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau wahai Rasulullah apa itu al-qari'ah? Adra maknanya a'lam. Ya, apa itu a'lama? Membuat tahu. Ya, pada asalnya kata adra ini, ya, kalau daro yadri mengetahui. Ana la adri, saya nggak tahu gitu kan. Ya, dalam bahasa Arab itu, mungkin antum pernah dengar ya. Kalau kita ditanya kita nggak tahu, apa jawabannya? La adri, saya nggak tahu. Itu asal katanya daro yadri. Kalau adra yudri, itu maknanya membuat tahu. Seperti alima ya'lam, mengetahui. Ana la a'lam, saya enggak tahu. Tapi a'lama yu'limu, memberitahu, ya, membuat tahu. Nah, ini maka adra ini maknanya adalah a'lama. Ya, apa yang membuat kamu menjadi tahu wahai Rasulullah? Ya. Apa yang membuat kamu menjadi tahu apa itu al-qari'ah? Itu maksudnya. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian datang pada ayat berikutnya menafsirkan, ya, menjelaskan. Jadi ini di antara bahasa-bahasa syariat, bahasa-bahasa Quran dan hadis itu biasanya datang dalam bentuk pertanyaan, ya, sebelum kemudian dijelaskan dari pertanyaan tersebut. Ya kan banyak kan apa namanya dalam hadis-hadis Nabi. Ya, ini juga di antara metode-metode yang banyak dipakai oleh orang-orang Barat hari ini dalam apa nama metodologi pendidikan mereka itu, dalam rangka merangsang nalar atau otak para didik, ya, para didik mereka, para murid-murid mereka, ya, itu dengan metodologi bertanya. Ya kan banyak ya, kita dalam kita menemukan sebelum dijelaskan ditanya dulu. Atadruna mal ghibah? Tahukah kamu engkau wahai ghibah itu? Tahukah kalian apa itu ghibah? Baru Nabi menjelaskan. Seperti misalnya atadrunal muflis. Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Ya, banyak juga kita temukan dalam Al-Qur'an. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menafsirkan, menjelaskan apa yang Allah ingin jelaskan, itu Allah, ya, merangsang kita untuk berpikir, bertanya. Ya. Sebelum Allah kemudian menjelaskan. Seperti dalam ayat ini, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menafsirkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tafsir dari ayat Al-Qur'an itu enggak jauh-jauh terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi bukan dengan akal kita menafsir ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dengan ra'yu kita menafsirkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita menafsir ayat itu dengan ra'yu, ya. Tidak boleh dengan akal kita. Tidak boleh dengan kepentingan kita. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan apa?
selera kita, dengan hawa nafsu kita. Ya, karena ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Ya, maka ini tafsir yang sahih. Ya, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Ya, bahkan tidak jauh-jauh tafsir itu. Ya, ya, bahkan banyak datang tafsir ayat itu, ya, dengan ayat berikutnya, ditafsirkan dengan ayat selanjutnya. Seperti dalam surat Al-Qari'ah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kamu tahu wahai Rasulullah apa itu Al-Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menafsirkan apa itu Al-Qari'ah yang tadi, hari yang menggetarkan hati-hati manusia. Hari yang membuat manusia menjadi cemas secemas-cemasnya. Ya. Hari yang membuat manusia gelisah, ketakutan setakut-takutnya melihat kejadian-kejadian yang begitu mengerikan pada hari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan, ya, tentang Al-Qari'ah ini. Pada ayat yang berikutnya Allah mengatakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa itu Al-Qari'ah. Allah mengatakan yauma yakunun nasu, hari di mana, ya, yauma artinya hari, ya. Allah mengatakan hari di mana manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut keadaannya kal farashil mabthuth. Ya, al-farash, ya, para ulama mengatakan makna al-farash itu, kata Al-Imam As-Sa'di, ya, al-farash ini maknanya adalah al-jarad. Di antaranya beliau menafsirkan, Al-Imam As-Sa'di menafsirkan makna al-farash ini, maknanya di antaranya ada al-jarad. Apa al-jarad? Belalang. Ya, belalang. Ya. Juga beliau mengatakan bahwasanya al-farash ini pada asalnya dia maknanya adalah al-hayawanat allati takunu fil lail yamuju ba'daha bi ba'din la tadri aina tuwajjih fa idza ukida laha an-nar tahafatat ilaiha li dha'fi idrakiha fa hadhihi halun nas ahlul uqul fa hadhihi halun nas ahlul uqul. Ya, di mana Al-Imam As-Sa'di mengatakan bahwa saking mengerikannya hari itu, ya, saking dahsyatnya kengerian atau huru-hara yang Allah perlihatkan, Allah tampakkan kepada manusia saat itu, ya, maka keadaan manusia itu, ya, ketika mereka dikeluarkan dari kuburnya. Jadi ini apa namanya, berkaitan dengan ayat seperti pada surat sebelumnya. Ya, ketika tidak ditemukan asbabun nuzulnya, maka ini ada apa namanya, ada berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat sebelumnya, pada surat sebelumnya itu, yaitu tentang di mana manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Maka pada saat manusia itu dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur-kubur mereka oleh Allah Azza wa Jalla, maka saat itu manusia ketika keluar dalam kubur mereka yang bersamaan saat itu, ya kan, kalau lahir kan nggak bersamaan, ya, ya, sehingga mungkin tampaknya nggak menunjukkan banyak. Tapi ini nanti peristiwa pada hari itu, hari di mana setelah manusia dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur mereka dalam keadaan yang serentak saat itu juga. Kira-kira gimana tuh, ya? Atau bisa bayangkan, ya, banyak apa enggak? Masya Allah, ya. Berapa tuh manusia diciptakan Allah dari awal sampai akhir, ya, yang tadinya dilahirkan satu persatu, sesuatunya tidak banyak. Tapi ini nanti setelah dimatikan seluruhnya lalu dibangkitkan bersamaan. Banyak apa enggak? Enggak tahu gitu berapa banyak, gitu, berdesak-desakan. Ya. Maka pada hari itu kata para ulama, para mufassirin, ya, bahwasanya keadaan manusia dalam keadaan yang saking banyaknya dan bercerai-berainya, ya, dan saling bergerak saat itu semuanya karena baru dibangkitkan dalam kuburan-kuburan mereka bersamaan,
maka keadaan mereka itu diperumpamakan oleh Allah Azza wa Jalla kal farashil mabthus. Apa itu al-farash? Tadi kita katakan, Al-Imam As-Sa'di mengatakan al-farash ada maknanya al-hayawanat, binatang-binatang yang dia hidup di malam hari, ya, yang kemudian yamuju ba'duha bi ba'din, yang sebagiannya bergelombang, bergerak secara membentuk gelombang-gelombang atau ombak-ombak, dengan sebagian yang lainnya artinya berkerumun begitu banyaknya, berdesak-desakan. La tadri aina tuwajjih, yang mereka nggak tahu mau ke arah mana mereka berjalan. Jadi orang dari kubur itu kebingungan. Orang ya baru dibangkitkan sama Allah dari kubur itu, begitu banyaknya berdesak-desakan, ya. Mereka ya dalam keadaan yang penuh dengan kebingungan, ditambah lagi dengan kengerian-kengerian yang mereka saksikan pada saat itu. Mereka nggak tahu mau kemana mereka akan pergi. Atau bayangkan ya, kalau di dunia kita masih tahu jalannya ke sini nih ya. Ini ke Cipayung, ini ke Cilangkap, ini ke Ciracas ya. Nanti peristiwa pada saat manusia dibangkitkan dari kubur itu dalam keadaan bingung, begitu banyaknya ya manusia saat itu ketika dibangkitkan bersama oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka nggak tahu mau kemana mereka harus pergi. Itulah gambaran kebingungan mereka. Belum lagi ditambah dengan apa? Ditambah lagi dengan kengerian-kengerian yang mereka saksikan pada saat itu. Nah, itu seperti Allah menggambarkan ya seperti binatang-binatang yang ada di malam hari. Ya. Yang mereka tidak tahu mau kemana mereka harus pergi. Fa idza uqida laha narun tahafatat ilayya li dha'fi idrakiha. Maka ketika dinyalakan api, ya, dinyalakan api saat itu, maka mereka kemudian berdatangan, berkerumun, berdesak-desakan mendekati api itu. Kenapa itu? Li dha'fi idrakiha, karena lemahnya pengetahuan mereka mau kemana mereka harus pergi. Ya, seperti apa binatang apa yang juga digambarkan oleh para ulama itu seperti laron ya. Laron kan udah tiba-tiba muncul begitu banyaknya ya. Lalu ketika ada cahaya dia mendekati, berkerumun di cahaya itu. Ya, berkerumun di malam hari, gelap. Tiba-tiba ketika melihat cahaya baru mereka kemudian berkerumun di sini. Ya, karena apa? Karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu mau pergi kemana saat itu. Ya. Lalu mereka berdesak-desakan, berhimpit-himpitan, ya, berkerumun, berdesak-desakan karena ketidaktahuan mereka mau pergi, mau mengarah kemana mereka. Maka begitulah gambaran kata Imam Sa'di, ya. Fahadi halun nas ahlil uqul. Maka begitulah keadaan manusia nanti pada saat mereka nanti dibangkitkan dari kubur mereka, ya, seperti Allah menggambarkan kal farashil mabthus. Ya, seperti binatang-binatang tadi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti al-jarad sebagaimana, ya, seperti binatang-binatang seperti apa, belalang, laron. Ya, sebagaimana mengatakan laron, ada mengatakan kupu-kupu, intinya adalah serangga-serangga yang bisa terbang, ya, yang kemudian mereka datang dalam keadaan berkerumun yang begitu banyaknya, nggak tahu kemana harus pergi. Ya, Masya Allah ya. Karena apa? Ini untuk menggambarkan ya saking bingungnya dan begitu takutnya mereka dengan kengerian-kengerian yang mereka lihat pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan Al-Qari'ah ini. Ya. Sebelum kita jelaskan pada ayat yang berikutnya, mana dalil ya kenapa Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan kata al-farash itu adalah maknanya diantaranya adalah apa tadi? Al-jarad. Apa al-jarad tadi? Belalang. Ya, ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana manusia itu ketika keluar dari kubur mereka itu juga Allah perumpamakan dengan perumpamaan yang sama, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di, yaitu jarad, seperti belalang-belalang yang bertebaran. Ya. Al-mabthus, kata makna al-mabthus kal farashil mabthus. Al-farash juga dimaknai diantaranya oleh Imam As-Sa'di adalah belalang. Al-mabthus yang bertebaran, berhamburan. Ya, berhamburan, bertebaran yang begitu banyaknya, saling bertabrakan, ya, saling berdesak-desakan, nggak tahu kemana mereka harus pergi. Kebingungan karena saat itu melihat kejadian-kejadian yang begitu mengerikan. Maka disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 7. Ya, Allah Subhanahu wa taala bagaimana menggambarkan manusia-manusia pada saat berada di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun
muntashir. Kita lihat ya dalam surat Al-Qamar, boleh dilihat ya, yang bisa buka Al-Quran ya, kita lihat kenapa kata al-farash ini juga dimaknai dengan al-jarad oleh Al-Imam As-Sa'di. Ya, ini adalah berdasarkan apa yang juga Allah pernah menyebutkannya dalam surat Al-Qamar ayat 7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khusya'an absaruhum, di mana orang-orang pada hari kiamat nanti ya, itu dalam keadaan menunduk pandangan-pandangan mereka, nggak mampu mengangkat pandangan mereka, saking takutnya ya, saking takut dan begitu melihat kengerian-kengerian pada saat itu, jadi mereka dalam keadaan tertunduk ya. Lalu Allah mengatakan yakhrujuna, apa yang membuat mereka tertunduk ya, membuat mereka tertunduk, menundukkan pandangan mereka. Allah mengatakan yakhrujuna minal ajdas, mereka keluar dari kuburan-kuburan itu, kata Allah, ka'annahum jaradun muntashir, bagaikan belalang-belalang yang berhamburan, bertebaran, yang begitu banyak yang nggak tahu mau kemana pergi. Ya, maka ini merupakan tafsir yang disebutkan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala kemudian menafsirkan juga makna al-qari'ah. Kalau tadi yang sebelumnya adalah hari di mana manusia itu keadaannya seperti belalang atau serangga-serangga yang terbang, yang bertebaran, yang tidak tahu harus kemana mereka harus pergi. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Karena kengerian-kengerian yang mereka lihat pada hari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya Allah mengatakan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya, tadi sebelumnya ya apa? Kal farashil mabthuth. Al mabthuth maknanya bertebaran, berhamburan. Al manfush juga sama. Ya, Allah mengatakan pada hari itu juga, kata Allah, di mana al-jibal jam'u jabal, jamak dari jabal. Apa artinya jabal? Gunung. Ya. Wa takunul jibal, Allah memperumpamakan juga pada hari kiamat nanti itu, di mana hari itu Allah menggambarkan al-jibal takunu kal-ihni, itu sebagaikan al-ihn. Apa al-ihn? Ya, para ulama mengatakan al-ihn maknanya adalah as-suf al-muta'addid al-alwan alladhi yunfash bil yad fayasiru haba'an wa yazul. Di mana para mufassir mengatakan bahwa makna al-ihn itu atau al-ihnil manfush itu maknanya al-asuf. Asuf ini maknanya bulu domba, wol. Ya, seperti apa namanya, benang wol ya. Benang wol. Juga para ulama juga menafsirkan kata al-ihn ini juga kapas. Karena sama ya seperti ya, bulu-bulu domba itu seperti kapas ya. Benang-benang yang tipis, yang halus. Ya. Al-muta'addidil alwan, yang beraneka warna yang terlihat saat itu. Alladhi yunfash bil yad, yang kemudian kapas-kapas itu atau benang-benang wol itu ya, itu kemudian dengan tangan kita hambur-hamburkan. Itu nanti kejadiannya, gunung-gunung itu seperti itu dia, yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, kita lihat ya gimana ya, gunung yang kita lihat hari ini begitu berdiri dengan begitu kokohnya. Namun nanti pada hari kiamat, itu gunung itu Allah jadikan bagaikan kapas-kapas yang dihamburkan oleh tangan-tangan kita, sebar-sebarkan. Ya, ngeri gak Bu ya? Kita lihat gunung itu gede-gede, begitu kokohnya, kuat, batu-batuan. Lalu kemudian Allah jadikan untuk menunjukkan kengerian pada hari kiamat nanti itu, Allah jadikan gunung itu seperti berhabur-habur, bertebaran, dilempar-lemparkan oleh Allah begitu ringannya. Ya, kalau kapas itu, ya kalau ada angin kecil aja terbang nggak? Begitulah nanti kejadian gunung-gunung diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh dia ya, terbang seperti kapas yang ditiup oleh angin yang berhembus dengan begitu lemahnya, itu bisa terbawa. Itu gunung. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa taala, fayasiru haba'an wa yazul. Ya, maka gunung-gunung itu kemudian bagaikan debu-debu. Ya, kemudian seperti terlihat seperti debu-debu, wa yazul,
yang kemudian dia lenyap, nggak ada bekasnya. Masya Allah, gunung-gunung itu akan akan diperlakukan seperti itu oleh Allah Azza wa Jalla. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat yang lain, dalam surat An-Naml ayat 88. Ya. Kita lihat bagaimana kejadian pada hari kiamat, yang nanti setiap kita akan melihat bagaimana gunung-gunung itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asalnya dia kokoh, berdiri kokoh begitu kuatnya. Ya. Kemudian Allah jadikan dia berjalan dengan ringannya sebagaimana berjalannya awan. Awan enak jalannya, begitu mudahnya dia. Ya. Seperti awan itu seperti apa? Seperti kapas itu ya. Yang dia berterbangan begitu ringannya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan surah An-Naml, "Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan engkau melihat, kata Allah, engkau melihat gunung-gunung saat itu, kata Allah, tahsabuha jamidah, yang engkau mengira sebelumnya itu dia kokoh, dia kuat, kata Allah Azza wa Jalla, wa hiya tamurru marras sahab, namun pada hari kiamat Allah buat dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Artinya begitu ringannya. Begitu ringannya, seperti tadi yang kita katakan, seperti kapas yang dia tertiup dengan angin yang lemah, dia terbang. Udah dia diterbangkan. Ya. Berarti ngeri apa enggak tuh kalau gunung-gunung berterbangan itu, Bang? Kita sekarang ini kalau kita bayangkan gunung terbang-terbangan di atas kita. Wa na'udzubillah. Ya, maka begitulah kejadian hari kiamat. Begitu mengerikan, kita lihat gunung diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihancurkan. Lalu kemudian dia hancur seperti debu-debu yang kemudian dia lenyap. Ya. Maka di antara itulah kejadian hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat berikutnya, ya, di mana setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ya gunung-gunung dia berhamburan sebagaimana kapas-kapas yang hanya ditiup ya oleh angin yang begitu lemah, ya hembusannya, dia begitu terbang berhambur-hamburan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu, kata Imam As-Sa'di, "Tsumma ba'da dzalik takunu haba'an mantsura." Fatatmahallu wa la yabqa minha syai' yusyahid. Maka kemudian dia bagaikan debu-debu yang bertebaran, yang berhambur-hamburan. Ya, kemudian dia lenyap dan tidak ada sedikit pun tersisa yang bisa disaksikan. Fahina idzin tunsabul mawazin. Maka barulah setelah itu apa yang dilakukan Allah? Maka barulah ditegakkan neraca timbangan amal, itu baru ditegakkan. Ya. Maka kemudian setelah itu barulah mizan-mizannya Allah, timbangan neraca amal saleh itu ditegakkan, ya, untuk menimbang semua amal-amal saleh saat itu. Jadi peristiwanya begitu urutannya. Dibangkitkan dari kubur, ya, baru kemudian disaksikan kengerian-kengeriannya, diperlihatkan kepada manusia begitu mengerikannya kejadian pada hari itu. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan timbangan atau neraca amal saleh itu untuk menimbang seluruh amal-amal manusia di dunia. Wa yanqasimun nas qismain su'ada wa ashqiya. Maka saat itu ketika timbangan-timbangan itu ditegakkan, ketika neraca amal-amal itu ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla, artinya amal-amal itu, ya, seluruh amal-amal kita itu ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, maka saat itu manusia terbagi menjadi dua bagian. Apa kata Imam As-Sa'di? Yang pertama su'ada, yang kedua ashqiya. Ada orang-orang yang kemudian setelah ditimbang amalnya, dia menjadi golongan su'ada. Apa itu su'ada? Asal dari jamak dari sa'id, orang-orang yang bahagia. Jadi orang ketika sudah timbang amalnya, maka orang itu terlihat, wah ini orang yang bahagia nih setelah ditimbang. Wah ini ashqiya, wah ini orang-orang yang celaka ini. Wah, jadi sudah tahu ya, jadi sebelum diumumkan surga neraka itu sudah terlihat dari timbangan. Wah,
Ya, sudah mulai ketahuan mana nih orang-orang yang bahagia, mana orang-orang yang celaka ini. Dan timbangan itu kata Al-Imam As-Sa'di. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat selanjutnya. Pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, betul-betul saat itu timbangan itu ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah manusia ya dikumpulkan di padang mahsyar, setelah dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan bingung, ya nggak tahu bawa kemana tujuannya. Ya ditambah lagi dengan kengerian-kengerian yang mereka saksikan pada saat itu, ya maka kemudian ditimbanglah amal-amal mereka. Fa amman sakulat mawazinuh. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat amal-amal itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian berfirman fa amman sakulat mawazinuh. Maka adapun kata Allah, ya, man sakulat, ya, siapapun yang sakulat kata Allah, atau orang yang sakulat, atau sakulat maknanya rojahat, yang berat, yang lebih berat. Ya. Barang siapa yang timbangan-timbangan, ya, kebaikan-kebaikannya. Mawazinu di sini masa timbangan-timbangan kebaikan-kebaikannya. Timbangan-timbangan amal solehnya itu lebih berat kata Allah Subhanahu wa taala dari timbangan-timbangan keburukannya, ya, dari timbangan amal buruknya kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, apa balasannya? Ya. Apa ganjarannya bagi orang yang saat nanti ditimbang amalnya oleh Allah Azza wa Jalla? Maka di antara yang wajib kita imani sebagai seorang mukmin, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimani, wajib beriman, mengimani bahwa Allah memiliki timbangan, atau disebut apa? Mizan. Jadi di antara kekufuran kata para ulama, orang yang mengingkari adanya mizannya Allah. Kok kayak di dunia aja ada timbangan? Ya, pasti timbangan Allah, timbangan yang sesuai dengan keagungan Allah pemiliknya. Allah yang maha agung, berarti yang dimiliki oleh Allah sesuatu yang agung. Jadi jangan antum bayangin apa timbangannya seperti kita ke warung ya, ditimbang barang-barang kita oleh para pedagang gitu. Tapi timbangan yang sesuai dengan kemuliaan keagungan Allah Azza wa Jalla si pemiliknya. Ya, timbangan yang agung. Ya, yang menimbang seluruh amal-amal soleh, amal-amal yang dikerjakan manusia, yang tidak ada kekurangan pada timbangan tersebut, yang tidak ada tipu-tipu. Ya kalau di dunia kan timbangan nipu ya kan, diakal-akalin ya kan, yang harusnya beratnya sekian kita timbang lagi, timbangan yang lainnya berkurang timbangannya. Ini timbangan Allah akurat ini. Timbangan manusia kayaknya udah akurat, ternyata nggak akurat ya. Kita timbang di sini sekian, ditimbang yang berbeda lain lagi ya. Berarti nggak akurat timbangan manusia itu. Timbangan dunia nggak akurat. Tapi timbangan Allah Azza wa Jalla timbangan yang betul-betul akurat, seadil-adilnya Allah menimbang. Yang tidak ada manusia terzalimi dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia kadang-kadang terzalimi ya, kita menimbang sesuatu. Oh, kita beli di pasar kayaknya 1 kilo mantep tuh sampai sampai ngejeglek gitu ya, kata kalau bahasa orang tuh ngejeglek. Pak, lihat Pak ya, mantep ya Pak ya, mantep ya. Kita pulang, kita punya timbangan sedikit, kita timbang lagi kurang 3 on. Anak sering itu yang mengalami itu. Kalau pernah ya, anak beli misalnya di pasar Keramat Jati, beli sesuatu, si tukang pedagangnya sampai meyakinkan kita, lihat Pak ya timbangannya, mantep ya Pak ya. Oh iya, Masya Allah. Pas pulang kita timbang lagi, kurang 3 on, kurang 2 on. Masya Allah ini. Ya, ini manusia yang timbangannya. Tapi timbangan Allah Azza wa Jalla pasti akurat. Ya, nggak mungkin ada rusaknya. Kalau digital aja ada errornya dia digital ya. Kalau timbangan digital akurat ya ada errornya itu. Ya, timbangan Allah nggak ada errornya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man thaqulat mawazin. Maka barang siapa yang sakulat, yang lebih berat mawazinuhu, timbangan-timbangan kebaikannya daripada timbangan-timbangan keburukannya kata Allah, ya, maka Allah berfirman dalam ayat berikutnya, ganjaran bagi orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan keburukannya. Allah mengatakan fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ya, fahuwa, maka dia kata Allah Azza wa Jalla fi 'isyatin. 'Isya maknanya hayah. Apa hayah? Kehidupan. 'Isyatun maknanya hayatun. Radiyatin
maknanya mardiyatin fil jannah. Ya, maka dia berada dalam kehidupan yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang dia ridho dengan kehidupan itu. Di mana maksudnya? Di fil jannah, yaitu kehidupan yang berada di surganya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya, semoga setiap kita nantinya timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah ya. Jadi itu maksudnya Allah mengatakan dia berada dalam kehidupan yang membahagiakan, yang menyenangkannya, yang dia ridho, dia puas dengan kehidupan itu maksudnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Itu kehidupan yang tidak ada kecuali dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, Masya Allah, kebahagiaan yang abadi jamaah. Gak pengen kita seperti ini. Maka pastikan timbangan kebaikan kita akan lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Bisa gak kita pastikan? Bisa kita timbang-timbang hari ini. Kita timbang-timbang hari ini, setiap harinya, Masya Allah, setiap gimana para salaf menimbang setiap mau tidurnya, setiap hari-harinya dia evaluasi, hari ini ana banyak amal solehnya apa amal buruknya. Hari ini banyak amal-amal ana yang ana kerjakan ini yang nantinya akan menghantarkan anak ke surga, apakah menyeret anak ke neraka. Pernah kita mengevaluasi itu? Ya, ada sebagian para salaf tiap malam mau tidur dia evaluasi dulu. Ya Allah, hari ini tadi ana menggibah saudara ana. Dia istighfar. Antum begitu gak? Saya mau tidur. Hah? Nimbang-nimbang gak sebelum antum nanti ditimbang amalnya? Ya. Yang gak bisa diralat lagi nanti timbangan Allah Azza wa Jalla. Mumpung kita belum berada dalam timbangan Allah Azza wa Jalla, maka timbang amal kita hari ini. Antum timbang amal-amal antum, kira-kira ini ana amal-amal yang ana kerjakan. Kalau ana timbang dengan amal buruk ini bakal masukkan anak ke surga atau menyeret anak ke neraka. Kita nggak pernah berpikir itu jamaah. Sebagaimana Allah mengumumkan dalam ayat ini, nanti amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan menentukan kita apakah kita minas su'ada apa minal ashqiya, apakah kita termasuk orang yang bahagia apa orang yang celaka nantinya di hari kiamat. Ya, jangan sampai nanti kita baru ditimbang oleh Allah, amal kita baru kita nyesal. Karena dulu kita di dunia nggak pernah menimbang-nimbangnya. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah menyebutkan pada ayat selanjutnya. Ya. Pada ayat berikutnya Allah kembali mengatakan surat apa ini? Dalam ayat berapa? Dalam ayat 8. Allah mengatakan wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun kata Allah, wa amma maknanya dan adapun. Ya. Man khaffat. Ya, man maknanya siapa atau orang. Ya, khaffat adalah diddu apa? Sakulat. Dia lawan kata dari sakulat. Kalau tadi sakulat lebih berat atau berat. Ya, khaffat maknanya ringan. Ya, sebaliknya kata Allah Azza wa Jal, dan barang siapa yang lebih ringan mawazinu, timbangan kebaikannya, kata Allah Azza wa Jalla, ketika ditimbang daripada timbangan kebaikan-kebaikannya, timbangan keburukan-keburukannya. Jadi timbangan kebaikannya lebih ringan. Ya, lebih ringan berarti. Sementara timbangan keburukannya lebih berat. Ya. Apa konsekuensinya? Apa yang akan dia dapatkan kata Allah Azza wa Jalla? Orang-orang yang nantinya ketika ditimbang amal-amalnya, ternyata dipastikan bahwasanya amal kebaikannya itu lebih ringan daripada amal-amal buruknya. Maka Allah mengatakan apa? Ya, Allah mengatakan fa ummuhu hawiyah. Maka ibunya adalah hawiyah. Kenapa Allah mengatakan ibu, kata para ulama? Ya, makna ibu kata para ulama tafsirnya adalah ma'wa wa maskanuh. Ya, kata Imam As-Sa'di, makna ummu, ya ummun kalau kita maknanya apa? Ibu ya. Karena kalau bahasa kita ummi ini ummi ana, ini ibu saya, ummun atau induk. Artinya Al-Fatihah disebut dengan Ummul Qura. Ya, Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Karena semuanya terkumpul padanya. Ya, semuanya ada pada, ya biasanya kalau ibu itu kan semuanya apa? Kenapa dikatakan ibu? Ya kata Imam Sa'di, kenapa juga dimaknai ibu? Karena ibu itu tempat yang selalu menemani setiap kita. Ya, tempat di mana orang itu kembali kepadanya dan selalu setia menemani kita. Betul gak? Ibu itu kan gitu ya. Ibu itu Masya Allah orang yang paling setia dengan anak-anaknya.
Ya, antum kalau kembali ke bapak apa ibu biasanya? Lebih kepada siapa kita? Itu fitrah ya. Anak-anak itu senangnya sama bapaknya apa ibunya. Walaupun padahal dia nggak tahu yang ngasih segala sesuatunya bapaknya tuh ya. Tapi dikit-dikit ke ibunya. Ya, jarang ke bapaknya. Ada sama bapaknya dimarahin mungkin nanti. Wah kalau mau bapak mah yang ada kita kalau ya datang ngeluh bukan tambah dikasih malah dimarahin. Balik kepada ibu. Kenapa Allah menyebut ibu? Ya. Kata Al-Imam Sa'di disebut ibu karena al-ummu al-mulazim. Ya, kenapa? Ya, karena ibu itu selalu setia menemani. Ya, sehingga menjadi tempat kembali. Sehingga tafsir mana ummuha, ya fa ummuhu mana ummun di sini maknanya adalah ma'wah wa maskanah. Maknanya adalah tempat tinggalnya. Ya, tempat kembalinya. Ya, apa itu tempat kembalinya? Apa tempat tinggal, tempat kembali orang-orang yang nanti ketika ditimbang amalnya ternyata amal-amal baiknya lebih ringan dari amal-amal buruknya. Allah mengatakan hawiyah. Ya, apa itu hawiyah? Al-Imam Sa'di mengatakan al-hawiyah ini min asma'in nar. Dia di antara nama-nama neraka. Ya. Bahwasanya di antara nama-nama neraka ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hawiyah. Ya. Apa itu al-hawiyah? Maka Allah mengatakan wa ma adraka ma hiya. Maka setelah itu Allah kemudian setelah menyebutkan bahwa di antara tempat tinggal orang-orang yang nantinya amal-amal buruknya lebih berat daripada amal-amal baiknya ketika ditimbang pada mizannya Allah Subhanahu wa taala, dia nanti akan dikembalikan pada tempat yang namanya hawiyah. Dia akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Sehingga Allah kemudian mengatakan pada ayat selanjutnya pada surat ayat yang ke-10, "Wa ma adraka ma hiya." Tahukah engkau itu apa hawiyah? Ya. Apa yang membuat kamu menjadi tahu wahai Nabi SAW apa itu neraka hawiyah? Apa dia? Wa ma adraka ma hiya. Ya. Apakah itu hawiyah kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala ya kemudian menafsirkan pada ayat selanjutnya, menjelaskan, ya bertanya juga kata para ulama, kenapa kemudian Allah setelah menyebutkan tempat kembalinya orang-orang tersebut itu adalah neraka hawiyah, lalu Allah bertanya wa ma adraka ma hiya. Ini kata para mufassir, kata Imam As-Sa'di, wa hadza ta'zimu li amriha. Ini untuk dalam rangka mengagungkan ya perkara tersebut, masalah tersebut. Ya. Untuk menjadi perhatian. Tentunya kalau ini perkara yang besar, itu akan butuh perhatian. Orang akan berusaha mengetahuinya, berusaha mencari tahu apa itu hawiyah, sampai Allah bertanya wa ma adraka ma hiya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menafsirkan pada ayat yang terakhir ayat yang ke-11, Allah mengatakan bahwasanya neraka hawiyah itu narun hamiyah. Ya, apa itu narun hawiyah? Innaha narun qad hamiyat ya minal wuqudi 'alaiha. Para wasir mengatakan ya bahwasannya neraka hawiyah itu neraka yang dipanaskan sepanas-panasnya dari bahan baku yang berada pada neraka itu. Apa bahan baku neraka itu? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakunya manusia itu sendiri dan juga batu-batuan. Ya. Di mana Al-Imam As-Sa'di mengatakan bahwasannya narun hamiyah ini juga maknanya narun syadidul hararah. Qad zadat hararatuha ala hararati narid dunya 70 di'san. Nastajiru billahi minha. Kata Imam As-Sa'di, panasnya neraka hawiyah ini, ya. Panasnya neraka ini yaitu betul-betul syadidul hararah. Panas yang sangat-sangat panas. Sepanas yang di puncak kepanasan, yang melebihi panasnya neraka atau api dunia itu 70 dhifan, 70 kali lipat. Kita kena apinya dunia panas gak? Ya, membakar, menghancurkan. Lihat kebakaran-kebakaran
semuanya gosong, semuanya hangus, semuanya hancur, bahkan lulu lanta dengan api dunia. Ini nanti apinya, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa para penghuni yang ada di dalamnya itu panasnya itu 70 kali lipat lebih daripada api dunia. Na'udzubillah. Kata Imam Sa'di, nastajiru billahi minha, kita berlindung kepada Allah darinya. Na'udzubillah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang saya sampaikan seperti kali ini. Ya, tafsir surat Al-Qari'ah, semoga menjadi pelajaran buat kita, ya, mengambil ibrah dari surat Al-Qari'ah ini, agar kita betul-betul menyiapkan, ya, hari di mana begitu dahsyatnya pada hari itu, hari yang mengerikan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita manusia dibangkitkan dari kuburnya, ya, di mana saat itu, ya, setelah melihat kengerian-kengerian pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang seluruh amal kita. Sehingga hari itu juga disebut dengan, di antara penamaan hari kiamat selain Al-Qari'ah, hari yang begitu mengerikan hati-hati manusia ketika melihat kengerian-kengerian di dalamnya, juga disebut dengan Yaumul Jaza, ya, Yaumul Ba'si, hari dibangkitkan dari kubur. Yaumul Jaza, hari di mana dibalas. Yaumul Hisab, nama hari kiamat banyak, ya. Hari kiamat namanya apa? Selain Al-Qari'ah, Yaumul Jaza, hari dibalasnya amal-amal kita setelah dia ditimbang oleh Allah Subhanahu. Yaumul Hisab, hari diperhitungkan dan ditimbang oleh Allah amal-amal itu, dihisab oleh Allah Subhanahu. Ya, bukan dihisab itu bukan dihisab, ya. Hisab dihitung. Al-hisab artinya apa? Dihitung, ditimbang. Ya. Hari di mana amal itu diperhitungkan, dihitung oleh Allah, ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, untuk menentukan kemudian dari amal itu mana manusia akan bahagia, mana manusia akan celaka. Yaumul Ba'si, hari kiamat juga dinamakan dengan Yaumul Ba'si, hari dibangkitkan dari kubur-kubur itu, yang tadi disebutkan oleh Allah dalam keadaan yang linglung, nggak tahu mau kemana dia harus pergi. Terlebih lagi pada saat dia melihat Al-Qari'ah, hari di mana Allah menampakkan kengerian-kengerian yang di hadapan manusia saat itu. Ya, mungkin itu saja. Ya, kemudian juga ini menunjukkan kita perlunya kita menyiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut, ya, menimbang-nimbangnya sebelum nanti amal itu ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga manusia itu diperintahkan untuk banyak menimbang amal-amalnya. Apakah amal-amalnya dia kerjakan hingga hari ini, apakah banyak amal solehnya, kebaikan-kebaikannya, atau justru sebaliknya banyak amal-amal buruknya yang dia lakukan daripada amal-amal baiknya, yang ini akan menghantarkan dirinya kelak. Apakah dia akan menjadi orang yang bahagia, ya, yang dia mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jal, apakah dia menjadi orang yang celaka, yang nanti akan diseret oleh Allah dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka kitalah yang menentukannya hari ini, jamaah. Sebelum nanti Allah betul-betul memutuskannya dengan seadil-adilnya keputusannya. Ya, maka ini perlu kita mengambil ibrah pada ayat ini. Jamaah Allah, mungkin ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup, ya, wabil khusus yang berkaitan dengan surat Al-Qari'ah ini. Tafadhal. Ustaz, dengan kiamat itu apakah semua manusia atau manusia di akhir zaman aja? Gimana, Kak? Apa guncangnya hari kiamat itu yang mengalaminya manusia di akhir zaman atau kaum mukminin juga mengalami juga? Iya. Yang mengalami, yang menyaksikan kiamat, kejadian kiamat yang mematikan seluruh manusia, tentunya tidak semua manusia. Ya. Tidak semua tentunya manusia, ya. Hanya manusia akhir zaman. Bahkan Nabi menyebutkan tidak ada seorang mukmin yang hidup pada saat itu. Karena Nabi mengatakan seburuk-buruknya manusia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menyaksikan kiamat. Ya, sehingga tidak ada seorang mukmin. Jadi seorang mukmin sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah datangkan kiamat. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya seburuk-buruk manusia itu, kata Nabi, adalah manusia yang menyaksikan terjadinya kiamat. Ya, sehingga tidak ada seorang mukmin yang dihidupkan oleh Allah atau telah diwafatkan oleh Allah sebelum didatangkannya oleh Allah kiamat. Karena begitu mengerikan. Ya. Namun di dalam ayat ini kengerian setelah dibangkitkan dari kubur ini. Jadi kengerian itu bukan berarti berakhir pada hari kiamat, pada saat manusia semuanya dihancurkan di dunia, diwafatkan manusia itu.
Ya, juga kengerian itu Allah juga tampakkan kembali ketika manusia itu dibangkitkan dari kubur. Jadi ini peristiwa di mana manusia itu dibangkitkan dari kubur, ya. Itu ya. Yang tadi maksudnya yang tadi pada ayat apa? Iya, apa namanya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mulai dari situ ya. Yauma yakunun nas, maka manusia keadaannya hari itu pada hari kiamat, maksudnya ini pasca apa namanya? Dihancurkannya dunia ya, kiamat kubur. Karena setelah itu terjadi kiamat ya. Setelah hancur semuanya hancur, maka itulah kiamat. Maka mulai kehidupan yang baru, kehidupan di mana manusia itu dibangkitkan. Ini peristiwa itu setelah manusia diwafatkan semuanya dengan datangnya kiamat, mati semuanya, dimatikan oleh Allah, tidak tersisa satupun, ya semuanya dihancurkan. Maka kemudian saat itu manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ya, manusia dibangkitkan. Ya, maka saat itu keadaannya, maka Allah menyebutkan keadaan manusia ya pada saat dibangkitkan dari kubur itu kal farashil mabthus tadi. Itu berarti peristiwanya setelah bangkit dari kubur. Ya, bagaikan apa? Bagaikan belalang yang bertebaran berhamburan, yang berhamburan. Bertebaran enggak tahu mau kemana arah. Dan juga apa namanya? Dengan melihat kengerian-kengerian pada saat itu. Lalu seperti juga Allah menggambarkan bahwasannya ya kejadian pada saat itu takunul jibalu kal'ihil manfus. Ya gunung-gunung bagaikan apa namanya? Kapas-kapas yang juga berhamburan. Itu apa? Ini kejadian ini dilihat kembali oleh manusia pada saat apa? Pada saat nanti dia dibangkitkan dari kuburnya. Ya, juga menggambarkan begitu ngerinya kiamat pada saat itu. Taib itu ya. Jadi ini semua umat manusia maksudnya. Kaum mukminin pun juga melihat ini. Iya, kalau kita lihat dari sini, iya seperti itu. Kalau kita lihat dari tafsir ini menunjukkan keadaan manusia pada hari kiamat. Pertama gambarnya seperti itu. Kal farashil mabthus. Ini adalah kejadian setelah dibangkitkan dari kubur. Ya. Juga watakunul jibal, dan juga pada hari itu juga Allah menggambarkan kiamat itu, di antara gambarannya adalah seperti gunung-gunung, ya, seperti gunung-gunung yang apa namanya? Berterbangan, berhamburan, ya, seperti itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada terjadinya kiamat. Ya. Ya, kalau kita lihat dari sisi ini memang semuanya juga menyaksikan kengerian-kengerian pada hari kiamat. Ya. Sebelum kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Adapun apa namanya terjadinya kiamat yang tadi kita katakan mematikan semua manusia itu, maka apa namanya hanya orang-orang yang kafir ya, karena orang-orang mukmin telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seburuk-buruknya manusia itu adalah orang yang menyaksikan hari kiamat. Ya juga mungkin apa namanya para ulama menafsirkan ya emang digambarkan juga oleh para ulama atau dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara kengerian terjadinya kiamat itu kenapa orang mukmin tidak menyaksikannya? Karena terjadi seperti ini. Kejadian mengerikan seperti ini. Itu ya. Jadi terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan. Kenapa orang mukmin itu telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah datangkan kiamat. Ya. Tapi memang pada hari kiamat itu ya semua orang akan menyaksikan kengeriannya. Ya. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya. Maksud kata Korea itu sama dengan Al-Qori nggak sih? Oh lain. Beda ya? Nah, kalau Qori masih membaca ya. Al-Qori masih membaca ya. Membaca Al-Qori dari asal kata Qoro'a, Hamzah. Kalau ini kiamat ini Qoro'a, Ain. Iya. Kalau Al-Qori pembaca misalnya membaca Al-Quran, Al-Qari atau Qari itu pakai Hamzah, Qari'un. Ya kalau ini Al-Qari'ah itu pakai ain. Beda ya, cuma ya. Jadi maka itu bahayanya kalau kita salah melafalkan, ya tidak fasih melafalkan makhraj ya. Makhrajul huruf itu maknanya akan jadi jauh tuh berbeda maknanya. Kalau qara'a membaca, qara'a itu tadi menggetarkan, memukul, mengetuk, ya menggelisahkan, membuat gelisah, ya, membuat takut ya. Itu makna qara'a, pakai ain, qara'a. Qara'a yaqra'u. Kalau itu membaca qara'a yaqra'u.
Tempat keluarnya sama ya, hamzah sama ain di di kerongkongan, tapi berbeda pada sisi tempatnya. Taib. Nah, kemudian di sini disebutkan neraka hawiyah. iya. Neraka ini dibandingkan neraka jahanam apa belum? Apa ada ini? Ini sebagian para mengatakan nama-nama. Jadi neraka itu sebetulnya satu, tapi ada nama-nama yang kemudian lebih menggambarkan kenapa yang menyebabkan orang ini masuk neraka. Ya, sebagian para ada mengatakan itu. Jadi neraka itu adalah nama-nama, ya, di antara penamaannya Allah, ya, seperti Hawi ini adalah sebagian kata Imam Sa'di tadi, dia adalah min asma'in nar. Dia adalah di antara nama-nama neraka. Ya, apa yang membuat orang itu kemudian, jadi orang banyak sebab-sebab orang masuk neraka itu banyak. Ya kan? Ya, maka di antara yang orang itu diceburkan ke neraka itu, ya, sehingga neraka itu kemudian disebut dengan nama itu, seperti tadi Hawi ya misalnya. Karena tadi misalnya tadi orang-orang yang amal-amalnya ketika ditimbang ternyata kebaikannya lebih ringan daripada amal buruknya, maka dia disebut masuknya dengan Hawi. Jadi itu ya. Secara level di bawah jahanam Ustaz ya? Itu secara level mungkin itu ya. Tapi itu sebab-sebab kenapa Allah dimasukkan ke neraka Hawi itu, karena sebab itu Allah menamakan Hawi. Menamakan neraka dengan Hawi. Seperti Jahannam. Ya. Kebanyakan yang disebutkan oleh Allah orang-orang dimasukkan ke neraka Jahannam itu apa? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang sudah tidak lagi ada kebaikannya, orang munafik, seperti misalnya Allah dalam surat An-Nisa ayat 140, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Seperti misalnya Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu, ya, Allah akan mengumpulkan semua mereka dalam neraka Jahannam semuanya bersama. Ya, berarti ini tingkatan yang paling tinggi, ini neraka yang mengerikan itu Jahannam. Ya. Bahkan ada bagian-bagian neraka seperti misalnya neraka ada yang di keraknya seperti orang munafik, ya. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sungguhnya orang munafik itu tempatnya dalam keraknya neraka yang paling dasar. Jadi ibarat lautan neraka itu, ya, itu ada dasarnya, ada lembahnya. Nah, itu di situ loh, ya. Kalau yang sebagaimana Nabi menggambarkan bagaimana Abu Thalib itu diceburkan ke dalam nerakanya Allah itu sebatas tumitnya aja. Jadi di antara keringanan, tapi ini selama-lamanya ya, keringanan tempat nerakanya Abu Thalib pamannya Nabi SAW yang Nabi cintai ini, yang meninggal dalam keadaan kufur ini, itu Abu Thalib itu hanya diceburkan, ya, ke dalam neraka itu hanya sebatas tumitnya, tumit bisa kaki ini tumitnya. Itu sampai kata Nabi itu membuat mendidih kepalanya. Ya. Tapi itu selama-lamanya masalahnya ini. Mendidihnya selama-lamanya itu. Bagaimana orang yang diceburkan lebih dari itu dalamnya? Nah, gitu aja gampangnya, ya. Itu gambar neraka seperti itu. Ibarat lautan, dia ada pantainya, ada tepinya. Kemudian semakin dalam seterusnya. Tenggelam di lautan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitu dengan kafarah majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.